Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi yang lumayan signifikan sebesar 2,14%. Dengan total market cap di 2,29 triliun US dollars, Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,17%, membuat higher high lagi di cycle ini ya. Nah, tetapi permasalahannya higher high-nya ini terbentuk saat BTC koreksi. Artinya alts koreksinya lebih dalam begitu ya. Nah, apa penyebabnya nih tiba-tiba seperti ini? Kalau kita ngomong economic calendar, kemarin itu kan keluar jam 9 seingat gua. Coba kita cek lagi ya. Gua lupa ingat soalnya. Kemarin itu keluar jam bukan jam 9 tapi setengah 8 ya. Kalau kita lihat pada faktanya itu setengah 8 ada sih volatility ya. Kita bisa lihat di sini ada volatility ya. Tapi nggak sampai ekstrim banget gitu ya. Adalah sedikit ya. Nah, tapi menurut gue yang membuat market jadi ekstra volatile adalah ini ya. Breaking news. Ya, ini bukan bukan berita yang mengagetkan tapi ya akhirnya terjadi juga gitu ya. Di mana Israel kembali menyerang Iran, counter attack ya. Udah kayak main bola aja ya. Jadi Israel baru saja mengumumkan telah melancarkan serangan presisi terhadap serangan militer di Iran sebagai balasan atas serangan dilakukan oleh Iran kemarin ya. Jadi nggak sampai sebulan ya, Oktober 1 dia diserang. Sekarang Oktober 26 udah counter attack lagi ya. Dan ya alhasil market seperti ini. Dan ini bukan cuma kripto ya. Kita bisa cek. Kita lihat S&P 500 kemarin koreksi. Bahkan ini ya kan kita tahu ya S&P, Dow Jones dan kawan-kawan kan Sabtu nggak buka nih. Mungkin kalau Sabtu juga buka dia lebih dalam begitu. Tapi ya sekarang ya dari data Jumat kemarin ya masih efek turun ya. S&P, lalu kalau kita cek lagi di sini Dow Jones juga koreksi ya. Russell 2000 juga koreksi ya. Russell di mana sih Russell? Oh ya di sini ya. Russell 2000 juga koreksi. Jadi semua market cenderung terguncang begitu ya. Ya mau gimana ya, memang ini udah kayak udah kayak satu hal yang beberapa lama sekali terjadi ya. Konflik di Israel, ya bukan cuma di Israel sih, di Timur Tengah lah. Timur Tengah tuh memang historically speaking buat lo yang nggak tahu ya, itu sejak Perang Dunia Kedua, maybe in the 50s ya, saat mereka mulai ketemu minyak. Kalau sebelumnya ya perang mereka cuma kayak kasarnya ya, kayak perang antara suku gitu ya. Wah, dan itu terjadi bahkan sebelum Perang Dunia ke-1. Kalau lo tahu Lawrence of Arabia ya, ya kalau lo pernah nonton filmnya, walaupun filmnya udah jadul ya. Jadi si Lawrence of Arabia itu adalah seorang Inggris ya, yang dia itu berusaha untuk menyatukan semua suku-suku Arab ya, suku-suku di daerah Middle East lah gitu ya. Yang makanya disebutnya Lawrence of Arabia ya. Dia satukan ya untuk menyerang atau lebih tepatnya inilah ya, melawan Axis ya, yaitu Jerman, Ottoman Empire dan beberapa lagi lah. Nah, tapi ya mereka nggak punya power apa-apa sih, cuma ada orang aja gitu. Setelah Perang Dunia Kedua tahun 50-an mereka ketemu minyak seingat gua. 50s or 40s lah, gue lupa ya. Kayaknya 50s. Nah, di situ lah baru mereka perangnya sekarang pakai rudal karena ada dana gitu. Udah gitu setelah Perang Dunia Kedua, banyak yang nggak tahu ya, Israel itu sebelum Perang Dunia Kedua itu belum ada ya. Setelah Perang Dunia Kedua mereka diberikan satu tempat. Nah, itu pun kontroversial. Ya, makanya sampai sekarang nggak beres-beres. Itu tanah di daerah Middle East itu memang katanya ekstra panas, semua orangnya wah ya. Memang pengennya perang mulu. Ya nggak ngerti lah. Tapi ya suka nggak suka itu akan berkala merusak market. Gitu. Tapi ya kalau gue sih gampang sih ya. Ya ini ngerusak market gimana bang? Koreksi ya udah jadi kesempatan buat akumulasi. Begitu ya. Untuk economic calendar ya hari ini udah nggak ada apa-apa ya karena hari Sabtu. Hari Sabtu ya biasa bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Apalagi hari Minggu. Minggu biasanya nggak ada apa-apa sama sekali. Ya, paling Cina ya, Cina nggak akan ngaruh ya. Data dari Cina apalagi bintang 1 nggak ngaruh. Jadi bisa dibilang untuk minggu ini kita udah beres data-data penting. Kita tinggal lebih fokus ke TA aja. Untuk besok hari Minggu kita akan bahas lebih detail minggu depan ada apa aja begitu. Tapi gue ingetin lagi ya, gue akhir Oktober sampai November awal itu akan berlibur dulu. Jadi
ya apa namanya mungkin kontennya nggak akan sebanyak biasanya. DCWT mungkin akan tetap gue upload ya sebelum gue liburan nih pagi-pagi waktu sarapan gue bikin dulu lah satu DCWT ya. Nah, tapi nggak akan seintens biasanya ya. Nah, tapi gue udah siapin juga sih beberapa video Wejangan with Toshi. Jadi buat lo yang kangen sama TCI ya tenang, kita udah siapin juga beberapa video yang bentuknya lebih ke wejangan gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke TA Bitcoin. Secara TA sih untungnya ya walaupun terjadi ya fundamental yang lumayan menyeramkan ya atau news lah bukan fundamental, news yang cukup menyeramkan. Tapi BTC untungnya masih ketahan oleh struktur 66.000 ya kita bulatkan 600 lah begitu. Ya ini struktur yang sebenarnya baru banget terbentuk ya. Terbentuk di tanggal 23 dan 24 kemarin rally ke atas mulai ke reject boom langsung turun ya. Bahkan kalau kita lihat weeknya kemarin itu sampai ke angka 65.521. Tapi untungnya daily close-nya masih tetap di atas begitu. Nah, sekarang PR-nya jadi geser nih. Tadinya PR untuk reclaim ya membuat higher high, sekarang malah berusaha untuk membuat atau mempertahankan higher low di sini ya. Ya ini ya keganggu sama news sih sebenarnya ya. Tapi ya suka nggak suka memang kadang-kadang seperti itu ya market dapat hal-hal tertentu yang bisa merusak pola TA begitu ya sama kayak mobil lah ya lu lagi nyetir enak-enak tiba-tiba ada batu di jalan dilempar sama anak-anak gitu ya itu mobil lu yang awalnya stabil bisa jadi tidak stabil tapi bukan salah mobilnya kan nah ya itu ya tinggal kita aja sebagai drivernya handal atau enggak kalau nggak handal ya udah jebret ya mungkin nabrak tapi kalau kita handal ya santai-santai aja begitu ya oke. Jadi PR untuk Bitcoin sekarang kita geser ya karena news dari Israel dan Iran ini yang makin panas ya. Yaitu sekarang jadi bertahan di atas dari 66.600 begitu. Nah, untuk posisi shortnya profit nih sebenarnya ya. At least itu silver liningnya lah ya. Buat lo yang buka posisi short dan agresif kena targetnya. Ya apapun itulah ya, apapun itu dalam situasi sejelek apapun biasanya ada aja selalu silver liningnya ya. Atau hal inilah itu kalau ditranslate ke Indonesianya itu simpelnya adalah hal positif yang terjadi walaupun overall negatif begitu ya. Oke. Itu untuk kondisi Bitcoin di daily, untuk di weekly sih masih aman ya, struktur masih bagus banget ya. Masih membuat higher high, higher low, higher high. Jadi kalau weekly sih nggak masalah. Tapi di daily kita ada potensi membuat lower low begitu. Karena di sini kan membuat sebelumnya kan dari higher high, higher low, higher high, higher low. Nah di sini dia mulai gagal membuat suatu higher high lagi. Walaupun benar gara-gara keganggu news. Tapi suka nggak suka strukturnya jadi sedikit terganggu nih. Ya tadinya rapi, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah sekarang higher high-nya jadi ketunda nih. Nah kalau ini ketunda bisa menjadi suatu pelemahan tren. Apalagi kalau sampai membuat lower low. Which is kalau lower low ini berarti daily close di bawah dari 66.600. Begitu. Ya jadi memang nih konflik ini menyebalkan secara struktur jadi sedikit dangerous. Begitu. Ada kemungkinan bisa jadi kehilangan momentum dan mungkin reversal dulu sebentar. Ya lagi-lagi ya bisa aja terjadi. Jadi kita lihat nih kita pantengin dalam beberapa hari ke depan apakah 66.600 ini bisa bertahan menjadi support atau enggak. Kalau bisa, nah berarti strukturnya oke ya. Masih ada possibility untuk lanjut lagi membuat higher high. Tapi kalau jebol ya ini ada kemungkinan at least short term bisa lower low, lower high, lower low, lower high, lower low bisa aja kayak gitu ya. Ya tapi moga-moga enggak lah, moga-moga ketahan sama MA20. Ya tapi ya lagi-lagi kan seperti yang gue bilang tugas kita tuh bereaksi jangan tebak-tebakan gitu. Wah enggak nih pasti lah nih ini pasti akan nahan taunya jebol aduh gimana ya gue udah habis peluru gue udah hajar semua di sini nah nggak bisa kayak gitu ya. Sekali lagi gue ingatkan tugas kita bukanlah tebak-tebakan market mau ngapain begitu. Tugas kita adalah ngapain bereaksi terhadap market ya dan kita lihat indikasinya gitu. Strukturnya gimana? Masih nahan nggak? Kalau strukturnya nahan, possibility-nya ya bisa lanjut. Tapi kalau strukturnya nggak nahan, ada kemungkinan bisa koreksi lebih dalam. As simple as that. Gitu. Sebenarnya kalau lu pikir ya, cara berpikirnya itu mirip-mirip kok ya. Sama-sama secara teknisnya begitu ya. Struktur begini cenderung bearish, struktur begitu cenderung bullish ya. Cuma attitude kita aja gitu. Yang satu sok tahu,
nyuruh-nyuruh market mau ngapain, ya tebak-tebakan market mau ngapain. Yang satu ya udah kita lihat aja terbentuknya pola seperti apa. Ya, kalau terbentuk pola bearish, ya udah kita adjust, berarti ada kemungkinan ya, bisa lebih bearish lagi. Kalau polanya bullish, ya udah kemungkinan bisa lanjut lagi ke atas. As simple as that. Tapi kebanyakan orang nggak mau, dia pengennya semua duit dia ditembakin ke satu tempat, ngepam, besok beli Lambo. Ya, itu namanya Wonderland, ya, lu mimpi gitu. Kalau di Wonderland ketemu itu ya kayaknya Peter Pan. Tapi bukan Peter Pan yang nyanyi ya, Peter Pan yang itu yang pakai baju hijau yang bisa terbang. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar sih terakhir malah menguat ya. Aneh. Apakah US ya, tapi mungkin US ini ya, US suka konflik mungkin, nggak tahu lah ya. Tapi pokoknya terakhir kali menguat sebelum daily close ya. Bitcoin dominance. Nah, kita bisa lihat ya, di cycle ini dia membuat higher high lagi. Nah, lo gimana nih? Yang kemarin teriak-teriak altcoin season di sini, karena gila loh, selalu ada, selalu ada ya. Setiap turun, lihat Bitcoin dominance turun, altcoin season, ceder, higher high lagi, diam ya. Ini gila ya, lucu berkali-kali ya. Altcoin season, ceder, diam. Altcoin season, ceder, diam. Ya, gini ya. Udah banyak juga yang ngomong di bawah, iya bener bang, ya gue kemakan tuh sama orang-orang kayak gitu. Iya, kenapa? Karena orang-orang kayak gitu tuh ngebacot mulu jujurnya. Iya, wah lu apalagi zaman dulu waktu di sini ya, di April Maret. Lu nggak percaya gua goblok katanya, lu nggak percaya gua tolol katanya. Ini bakal altcoin season kayak 2021. Makan tuh 2021 ya, minus 80, minus 70, udahnya diam kan? Diam, nggak berani ngomong lagi. Gitu. Ya, emang banyak orang tidak bertanggung jawab. Bikin statement tuh banyak yang tidak bertanggung jawab. Faktanya seperti itu. Kontrolnya di luar kita kan. Nah, kontrol orang ngomong apa itu di luar kita. Yang di dalam kontrol kita apa? Ya gimana cara kita treatnya. Gitu. Nah, gue makanya sangat menyarankan untuk tetap mayoritas itu berat di Bitcoin saat apa? Saat masih QT bull market. Nah, QT bull market tuh gampangnya apa? Gampangnya interest rate. Interest rate masih cenderung relatif di atas. Balance sheet masih terus turun. Nah, terutama balance sheet nih. Saat balance sheet ini masih terus menukik ke bawah, janganlah bermimpi seperti di 2021. Gitu, jangan ya. Jangan berharap kayak begini ya. The best tuh bisa kayak begini nih, ada sedikit lah momen-momen di mana ada mini altcoin season ya. Tapi jangan ngarep kayak di sini. Karena setiap kali orang yang teriak-teriak altcoin season selalu merujuk ke 2021. Nggak ada bensin, bos. Nggak ada bensin, nggak bisa. Itu ya. Ya sama kayak analogi yang gue sering banget ngomongin. Wah, Ferrari itu mobil yang cepat. Nggak bisa mobil lu menang lawan Ferrari. Wah, bla 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 bla. Tapi mobil gue ada bensin. Hah? Iya, Ferrari gue? Ya enggak, Ferrari nggak ada bensin kan? Iya, ya nggak bisa. Ya itu. As simple as that. Itu gue bukan berdebat bahwa altcoins akan selalu kalah. Enggak. Altcoins akan menang ujung-ujungnya at some point ya. Nah, tapi saat liquidity banyak. Nah, tapi orang tuh suka terbutakan dan butanya tuh bisa bertahun-tahun lagi ya. Kita kasih lihat ini deh. Kita langsung kasih lihat aja datanya. Ini data sebentar. Kita 12 bulan ya. Kita lihat Bitcoin dominance. Di sini ya. Jadi kita bisa lihat faktanya ya. Altcoin season yang gila kayak 2021 di mana kasarnya lu asal milih juga profit ya. Itu tuh cuma terjadi setahun. Setelah 3 tahun BTC mendominasi. Nih, 1, 2, 3. Baru boom. 1, 2, 3. Baru boom. Gitu. Nah sementara orang tuh kayak amnesia gitu ya. Lupa 3 tahun ini. Pokoknya cuma ingatnya tahun 2021. Wah rugi beli BTC. Nggak guna beli BTC. Buat apa ya. Naik susah ya. Udah beli altcoins. Dihajar 3 tahun. Ya itu. That's the problem gitu. That's the problem. Gue udah bahas dari 2022 doh. Lu silakan lihat ke video gue dari awal 2022 gue bilang, ingat guys, 70-30 sampai berbusa ya, sampai berbusa. Tapi masih banyak orang ngomong buat apa punya BTC, udah altcoins. Ya, berarti apa nggak ngerti statistik. Statistiknya seperti ini dan terulang lagi. Ini udah 3 tahun. Mirip banget kayak dari 2018 sampai 2020. Ya sudah, data, fakta, statistik.
Itu yang bikin kita tuh jadi lebih aman begitu. Bukan kita bilang pasti akan sama, enggak. Tapi kalau data, fakta dan statistik lu udah kantongin, probability lu untuk profit lebih besar. As simple as that. As simple as that. Oke, takut kelamaan ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi short kita at least buat yang ini ya, buat yang agresif ya. Buat yang agresif, lo profit sebesar 2, ya buletin aja deh 2,5 ya. Itu untuk yang agresif. Kalau buat lo yang konservatif, coba kita cek ya. Kemarin kan keluar data setengah 8 ya. Coba kita cek lagi. Takut lupa gua. Iya, setengah 8 ya. Kalau di setengah 8, berarti kan lo tutup di mana nih? Lo tutup di sini ya. Sebentar. Ya benar. Di daerah sini nih. Profit sih, tapi jauh lebih kecil. Berarti lo cuma profit sebesar 0,38 ya, which is ya mending daripada boncos gitu kan. Ya tapi gini, ini sekali lagi, ini adalah reminder makanya. Yang agresif tuh nggak selalu lebih profit ya. Dia mungkin lebih sering cut loss. Tapi yang konservatif juga bukan berarti lu pasti akan selalu lebih profit juga dibanding yang agresif, enggak ya. Jadi itu bukan preference lu pengen profit lebih gede yang mana, bukan ya. Itu masalah lu kuatnya yang mana, mental lu kuat yang mana. Ada orang yang minus 20-30% juga santai. Ada yang baru minus 2% udah stres. Nah, ya makanya ada konservatif, intermediate sampai agresif. Begitu. Kalau gue pribadi sih gue ngerasa gue intermediate, nggak terlalu agresif, nggak terlalu konservatif gitu. Nah, kalau lo ada di tengah-tengah, intermediate sampai konservatif, pertimbangkan untuk tutup posisi duluan sebelum keluar data penting. Karena begini, gitu ya. Oke. Itu untuk Bitcoin di posisi shortnya. Untuk posisi spot 66.600 lah, ini kita buletin aja ya, panjang ngomongnya soal 594. Lalu MA20 atau 65.300an, ini masih cukup dekat jadi gue hitung confluence saja. Dan buy limit ketiga di 64.278. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita juga sama-sama kena target TP. Retest 1, retest 2 di MA20, kebuka posisi shortnya dan target TP di MA50 ya. Profit sebesar 1,79. Kalau sampai wah bang 50 terlalu ini lebih gila lagi ya.
struktur support di bawahnya lagi lu profit sebesar 2,68. Ya, sorry, 2,7 something lah ya. Kalau dibuletin mungkin lebih ke 2,7 lah ya. Oke, itu untuk posisi short di Ethereum. Jadi dua-duanya profitable ya di Bitcoin dan di Ethereum posisi shortnya. Oke, posisi spotnya ini jebol 2 berarti ya. Jadi sekarang di 2419, 2363 dan 2294 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gue mungkin akan ingatkan sekali lagi ya. Keep it simple ya, keep it simple. Trading itu jangan dibikin ribet. Ya, karena kalau mau dibikin ribet gampang banget. Ya, itu banyak banget indikator yang lo bisa pakai yang jauh lebih ribet dibandingin struktur dan MA ya. Gue udah coba berbagai macam ya. At least pengalaman gue pribadi, ujung-ujungnya gue lebih profitable dengan TA yang simple. Gitu, nggak perlu wah begini begitu ya. Yang gue rasakan sendiri profit gue lebih besar dan lebih tidak stres ya. Kalau gue filosofi trading tuh simple, gue nggak mau stres ya, dan gue pengen profit, udah as simple as that. Nah kalau menurut gue dua hal itu kita bisa dapatkan dengan TA yang simple. Nah makanya kenapa TA gue simple gitu. Kadang-kadang bahkan sampai dibilang wah simple banget mana bisa profit. Oh udah ini udah cycle ke berarti kalau dari 2016 ya. Ya ini udah menuju cycle ketiga gue berarti profitable gitu ya. Karena apa? Kalau menurut gue orang tuh suka berpikir SOP trading yang canggih, yang ribet, yang semua orang pusing ngelihatnya tuh akan bikin lo lebih profitable. Padahal enggak. Yang bikin lo profitable tuh bukan teknis TA-nya menurut gue ya, bukan teknis TA dan bukan teknis fundamentalnya. Karena itu ada berbagai macam caranya gitu. Wah cara gue begini ya, kayak gini aja. Lu narik trend line. Orang masih sekarang masih berdebat. Oh, lu narik dari wick. Enggak, lu narik dari body. Sama-sama dari body aja bisa bilang, enggak, lu kurang naik sedikit. Jadi subjektif. Begitu. Ya, pusing sendiri ujung-ujungnya. Jadi yang lebih menurut gue lebih mendasar, yang lebih harus kita punya gitu ya sebelum kita mulai adalah ya mental kita dulu ya dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Itu kalau 3 dipatuhi ya, itu ujung-ujungnya orang akan jauh lebih gampang profit dibandingkan orang yang wah fokusnya TA fundamental tapi hancur secara basicnya gitu. Karena basic yang bikin orang jadi jelek gitu ujung-ujungnya ya. Wah misalkan kayak orang itu, wah nih orang sebenarnya main badminton bagus nih, powernya kenceng banget, tapi tekniknya jelek ya, kalah sama orang yang powernya nggak terlalu kenceng ya, kesannya talentnya nggak terlalu besar nih ya, biasa aja gitu powernya, tapi tekniknya benar, footworknya bagus dan lain-lain. Orang yang pukulnya stacker apa ya? Aduh, stacker itu bahasa kayak terlalu ini ya. Mukulnya kenceng banget, ekstrim gitu ya. Akan kalah sama orang yang punya teknik gitu. Nah, teknik itu bukan teknik canggih, teknik dasar, footwork dan seterusnya. Nah, yang mendasar sekali lagi bukan TA dan fundamental, yang paling mendasar di trading, yaitu cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita judi, ya udah hancur pasti. Gitu. Jadi pastikan ya, cara berpikir lu jangan judi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.